Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar host of stress. Di host of stress ini biasanya untuk identifikasi masalah-masalah yang ada di supply chain management. Nah, langkah awalnya adalah yang pertama adalah mengidentifikasi kejadian risiko yang bisa terjadi pada suatu bisnis. Biasanya kalau kita pakai skor, biasanya pakai plan, score, make, deliver, return. Dan di sini yang pertama adalah kita harus tahu dulu di bagian plan, misalnya prosesnya apa aja, terus store bagiannya apa aja, sampai nanti return apa aja. Ini harus diuraikan. Kemudian setelah itu kita akan menentukan dampak dari kejadian risiko yang disebut dengan severity. Misalnya kalau penyusunan DKM atau DKC ini risk event-nya adalah penentuan jumlah permintaan yang tepat. Severity-nya berapa? 5. Ini siapa yang kita wawancarai adalah orang-orang yang kompeten di dalam proses bisnis tersebut. Nah, dari sini, dari plan, kita udah dapat nilai severity-nya seperti ini. Setelah itu kita cari nilai occurrence. Occurrence itu adalah risk agent dari seproses yang terjadi. Kalau di sini kan risk event-nya adalah penyusunan DKM. Kenapa? Masalahnya itu penentuan jumlah permintaan yang tidak tepat. Nah, di sini, kenapa tidak tepat? Terjadi kesalahan membuat cutting plan dan RAP. Nah, ini ada nilainya. Nah, setelah itu, kalau kita udah dapat nilai occurrence sama severity, kita buat tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, kita ambil risk event-nya ada di sini. Terus, risk agent-nya ada di sini. Nah, di sini, nanti di bawah sini, ini ada nilainya, occurrence of agent. Misalnya A1. A1 itu, A1 adalah, nilai occurrence-nya adalah 6. Sini tinggal A1, di sini nilainya 6, A25 sama, A25 dan seterusnya. Artinya, di sini, nilai occurrence-nya kita masukkan di sini. Terus yang kedua adalah risk event, severity. Severity ini nilainya kita masukkan ke sini. Nilainya, misalnya yang E1 itu kan ada 5. E1 ada 5, E2 ada 5, E3 ada 6. Nah, kita masukkan 5, 5, 6. Nah, setelah itu, setelah kita buat metrik untuk severity dan occurrence, langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan hubungan metrik. Metrik itu nilainya adalah 0, 1, 3, 9. 0 itu tidak ada korelasi atau hubungan, 1 rendah, 3 sedang, 9 tinggi. Nah, siapa yang menentukan nilai ini? Kembali lagi adalah orang-orang yang berkecimpung di proses bisnis ini. Mungkin ya level manager yang bisa hitung ini. Misalnya A1 itu apa? A1 misalnya ini aja. Penentuan jumlah permintaan tidak tepat ini ada hubungan dengan kesalahan buat cutting plan dan RAP enggak. Kalau ada hubungan, nilainya akan 9. Nah, semakin kecil nilainya, ini berarti kan semakin tidak ada hubungan. Nah, ini nanti tiap ini dibandingkan semua, sampai nanti nilai yang di sini kita mendapatkan. Ya, nilainya adalah 0, 1, kalau 0 nggak usah tulis, 1, 3, 9. Seperti itu. Nah, ini biasanya yang agak lama adalah menentukan ini, hubungan ini. Karena semakin banyak parameter yang kita gunakan, berarti kan semakin banyak yang perlu kita masukkan ke sini, mencari hubungan ini. Jadi kalau ini A1 sama ini punya hubungan yang kuat, A1 sama E3 punya hubungan yang kuat, nah E1 sama 4 nggak ada hubungan seperti itu. Nah, setelah kita dapat ini, setelah kita dapat hubungan metrik ini, nah kita menghitung
nih, menghitung kumpulan potensi resiko, yaitu ARP-nya. Nah, ARP-nya itu ini. Bagaimana mendapatkan ARP-nya? ARP itu caranya adalah ini. Nilai okurannya berapa? Nilai okuran di sini kali nilai severity. Nah, nilai severity ini kan ada yang ada nilainya kan 9, E1, E2, E3, E5, E23, E22, E29. Ini dari sini misalnya. E1 kan 9. Ini dikalikan dengan nilai severity-nya berapa? 5. Ini. Terus ditambah bawahnya sama. Ini dikali dengan nilai severity-nya. Terus ditambah ini kali nilai severity-nya. Ditambah dengan yang ada nilainya E5 kali nilai severity-nya. Terus pokoknya yang ada nilainya kita kalikan dengan nilai di severity. Kali severity-nya ini. Ya. Tambah ini kali severity-nya. Tambah lagi kali severity-nya. Tambah lagi kali severity-nya. Kan udah habis. Nah, kalau udah habis teman-teman dengan ini ada yang salah. Nah, harusnya ini tutup kurung. Nah, harganya kan 2538. Nah, langkah kedua juga sama. Langkah kedua sama, kita tinggal cari di sini. Nilai ukurannya adalah 33 dikali dengan nilai severity-nya. Ini, nah kita cari atas lagi. 9 kali severity-nya tambah kali severity-nya tambah lagi 9 kali severity-nya tambah lagi 9 kali severity-nya tambah lagi, ada lagi nggak? Masih ada banyak. 3 kali Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah ini nanti sampai ke sini, setelah itu langkahnya apa nih? Membuat ranking sumber resiko dari urutan besar ke rendah. Nah, di sini kita lihat nilainya mana. Kita cari nomor yang terbesar mana. Ini 1, 2, 3. Nanti ini bisa dibuat diagram Pareto-nya. Ini kalau pakai Excel seperti ini, nanti kita urutkan. Ini saya lebih suka pakai ini militer. Sehingga
Dari sini nanti tinggal fokus adalah mana yang akan kita mau selesaikan. Ini HOR 1 dari sini udah selesai. Kemudian yang kedua adalah kita prioritaskan yang mungkin tinggi. Mungkin dari sini kita fokus di ini. Di nomor 1 itu A26, terus A17 sama A25. Kita fokus ke 3 itu. Setelah dapat fokus 3, kita identifikasi pertimbangan tindakan yang relevan untuk pencegahan sumber resiko. Nah, ini paling gampang. Bagaimana kita melakukan aksi mitigasi? Kembali lagi, lebih enak adalah wawancara ke orang-orang yang telah kita wawancarai sebelumnya. Sehingga dari sini kita akan membuat solusi. Punya solusi untuk resiko-resiko yang telah terjadi dalam suatu proses bisnis. Yang penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah, nih, ketiga adalah menentukan hubungan. Hubungan itu kayak yang ini. Nah, kayak ini. Hubungannya adalah dari hanya. Nah, di HOR 2, karena kita cuma di sininya aksi mitigasi kita cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita cuma 3 aja. A26, A17, A25. Ini adalah nilai ARP-nya. Misalnya A1 tadi berapa? A1 kita dapat nih 3,738. Ini tinggal dimasukkan aja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari hubungan. PA1 sama A26 ini punya hubungan enggak? Terus sampai ini terisi. Ini ada 1, ada 3, ada 9. Ini dapatnya dari mana? Kembali lagi dengan wawancara orang-orang yang telah kita wawancarai sebelumnya. Setelah itu kita dapat ini, kemudian kita cari TEK. Nilai total efektivitas. Nah, TEK itu nih, tinggal kalikan aja nilai yang ada dalam kolom ini dengan nilai ARP-nya. Ini kalau di sini berarti nih 9 kali 3,738 ditambah dengan 3 kali 3,58 sehingga dapatnya segini. Kemudian di sini juga sama 9 kali 378 ditambah 1 kali 3552. Terus sampai ini mendapatkan hasil ini. Dari sini kita udah dapat nilai TK. Langkah selanjutnya adalah kita mencari tingkat derajat kesulitan DK. Nah, DK itu bobotnya adalah 3 untuk aksi mitigasi yang mudah diterapkan, 4 untuk aksi mitigasi yang sulit untuk diterapkan, dan 5 untuk aksi mitigasi yang sulit untuk diterapkan. Nah, poin di sini dia ada cuma 3, 4, sama 5. Nah, ini kembali lagi dapatnya dari mana? Karena kita nggak tahu, kembali lagi ke orang-orang yang telah kita wawancarai sebelumnya. Nah, setelah ini kita cari ETD. ETD itu TK dibagi menjadi DK. Nah, TK-nya berapa? Misalnya ini. TK-nya berarti kan 33642 dibagi 3. Sebelahnya sama. 44298 bagi 4 sampai seterusnya. Dari sini kita akan mendapatkan ranking mitigasi yang utama itu kalau di sini apa? Nomor 1. Nomor 1 itu adalah PA4. PA4 itu adalah meningkatkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Nah, hasil ini nanti bisa dikembangkan lagi. Kita bisa pakai HP bisa, pakai NP bisa, atau pakai analisa alat-alat keputusan yang lain. Nah, ini cukup untuk penjelasan tentang bagaimana kita menghitung HOR 1 sama HOR 2. Nah, penjelasan hari ini saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.